Matahari terbit di pagi hari. Sungguh indah ciptaan Allah. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sami' al-basiri bi a'mali bani Adam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih apalagi pandang sayang. Nikmatnya yang selalu terkucur tak terbilang. Maka daripada itu marilah kita bersyukur dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada putra Abdullah, junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator dan tak menjadi seorang koruptor, dan seorang inisiator proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian yang kami banggakan, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritasnya direbut oleh para pejuang-pejuang muslim yang dipimpin oleh berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, tokoh agama dan lain-lain. Semua yang mereka lakukan itu bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci itu berasal dari ketauhidan dan keimanan mereka. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membuat kita generasi muda masih dapat merasakan kemerdekaan hingga saat ini. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang terangkai dalam sebuah judul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
Farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan taatilah perintah Rasulnya. Dan para ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian yang kami banggakan, Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan bahwa ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk mematuhi perintah Allah, mengamalkan Al-Quran, mematuhi sunnah Rasul, serta mematuhi para ulil amri yang meliputi pemerintah, para ulama, panglima perang yang menjadi rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita lebih mendalami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang-orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Jika kita hidup berbangsa dan bernegara, kita harus mengikuti syariat Islam, bukan mengikuti hawa nafsu kita semata. Kita adalah masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme dan harga diri yang tinggi, bukan semata-mata bisa dibeli dengan uang semata. Tetapi hadirin, secara tidak sadar Bangsa kita sedang terjajah, Bukan secara fisik, namun secara ekonomi dan intelektual, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, yang kita miliki, sehingga mengakibatkan perpecahan. Jika sudah seperti ini, kita sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan, wahai saudara-saudaraku sekalian? Maka untuk menemukan jawabannya, marilah kita merenungkan firman Allah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha
واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian yang kami banggakan, kita sebagai generasi muda harus menjadi pelopor bangsa sebagaimana generasi muda 1 abad silam yang berhasil mengikrarkan dirinya dalam Momentum Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mari pemuda, kita bersatu padu mencintai tanah air Indonesia sebagaimana dalam syair berikut ini. Pemuda-pemudi Islam bangunlah, Panggilan jihad rampungkan, wasiatmu amat peganglah, harta dan jiwa serahkan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Binalah persatuan, sirnakan perpecahan. Persatuan kalam Tuhan. Persatuan kalam Tuhan. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian yang kami banggakan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa persaudaraan yang terjalin sesama muslim ialah persaudaraan yang propaganda. Pertama, karena dasar keimanan. Yang kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penelaran tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita umat Islam untuk terpecah belah satu sama lain. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan, agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hadirin rahimakumullah. Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk masyarakat yang nasionalisme, yang berarti tak ada perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tidak saling bermusuhan, namun saling mengisi kekurangan satu sama lain dan memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. Mari kita bersatu padu mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia. Tidak ada perpecahan, melainkan kedamaian. there is not split, but there is peace. laisa hunakal adawah walakinnal ikhwah. Satu nusa, Satu bangsa, Satu tanah air kita, bangsa Indonesia. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
menuntut ilmu di Babu Salam. Tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh. Kami akhiri dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.